Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview dari kelompok 5 yang berjudul Pendapatan Nasional dan Kesenjangan Ekonomi. Saya Ferdian Ramadhani dengan NIM 3112 5139070. Saya Rizky Firlana dengan NIM 311251390059. Oke, di sini ada pengertian pendapatan nasional, urgensi pendapatan nasional, indikator makro mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi setiap sektor. Tolak ukur negara menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian. Arah kebijakan menjadi basis data utama untuk mengevaluasi aktivitas ekonomi negara. Selanjutnya ada sejarah pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya, yaitu Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Akan tetapi, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Untuk itu, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, gross national product (GNP), yakni seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar suatu negara. Selanjutnya ada istilah pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto (PDB). Semua uang atau nilai barang yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia, patokannya pada wilayah. Ada yang kedua adalah produk nasional bruto (PNB). Semua pendapatan yang dihasilkan khusus warga negara Indonesia, patokannya pada KTP. Yang ketiga ada produk nasional neto (NNP). PNB yang sudah dikurangi penyusutan atau pengurangan nilai alat produksi karena dipakai, rusak atau usang. Yang keempat ada pendapatan nasional (NI), pendapatan yang dihitung dari balas jasa orang-orang yang ikut kerja dan dimodalin. Ini akan jadi upah sewa, bunga, dan laba. 5. Pendapatan perseroan (PI), uang yang beneran masuk ke dompet atau rekening masyarakat. Yang keenam ada disposable income (DI), uang yang benar-benar bersih masuk ke dompet dan siap dibelanjakan atau ditabung. Yang selanjutnya ada perhitungan dan metode pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Terdapat tiga metode utama menghitungnya, yaitu metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran, yang masing-masing menggunakan komponen khusus untuk mengukur perekonomian. Selanjutnya ada metode produksi, menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah value-nya dari seluruh sektor produksi. Metode ini bertujuan untuk menghindari perhitungan ganda (double counting) pada barang setengah jadi. Bisa dilihat ini ada rumusnya. Y sama dengan pendapatan nasional, NT nilai tambah, nilai output, nilai bahan baku. Ada contoh soal 1. Metode produksi menghitung nilai tambah. Sebuah usaha pembuatan baju kemeja melalui 3 tahap produksi sebagai berikut. 1. Petani kapas menghasilkan kapas senilai 10.000 dan menjualnya ke pabrik benang. Yang kedua, pabrik benang mengelola menjadi kain senilai 25.000 dan menjualnya ke pabrik baju. Yang ketiga, ada pabrik baju mengelola kain menjadi kemeja senilai 60.000 dan menjualnya ke konsumen akhir. Pertanyaannya, berapakah sumbangan pendapatan nasional dari rangkaian produksi tersebut? Jawabannya, Anda harus mencari nilai tambah dari masing-masing tahap. Yang tahap pertama ada kapas 10.000, dianggap bahan baku awal Rp0 sama dengan 10.000. Tahap kedua kain sama dengan 25.000, nilai outputnya 10.000, bahan bakunya jadinya 15.000. Tahap 3 baju sama dengan 10.000, nilai outputnya 25.000, bahan baku sama dengan 35.000. Total pendapatan nasional Y nilai tambah 1, nilai tambah 2, nilai tambah 3 sama dengan Y 10.000 tambah 15.000 tambah 35.000 sama dengan 60.000. Hasil akhirnya akan selalu sama dengan harga jual produk akhir di konsumen. Dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam satu perekonomian, atau kita menghitung total uang yang dihasilkan dan diterima oleh semua orang di suatu negara dari hasil mereka bekerja atau berbisnis. Ada rumusnya Y R tambah W tambah 1 tambah P. Contoh
Metode pendapatannya adalah di suatu daerah tercatat ada pendapatan masyarakat sebagai berikut: upah gaji sebesar 5 juta, sewa tanah sebesar 2 juta, keuntungan pencetak batako sebesar 3 juta, bunga pemilik modal adalah 1 juta, pengeluaran konsumsi sebesar 4 juta. Pertanyaannya, berapakah pendapatan nasional dengan metode pendapatan? Karena yang ditanya adalah metode pendapatan, kita hanya memakai data R, W, I, dan P. Data konsumsi C sengaja dipasang di soal hanya sebagai jebakan jika tidak perlu dihitung. Rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y sama dengan 2 juta uang sewa ditambah 5 juta uang gaji tambah 1 juta bunga tambah 3 juta untung sama dengan 11 juta. Yang selanjutnya ada metode pengeluaran. Dihitung dengan cara menjumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang selanjutnya ada distribusi pendapatan dan ketimbangan ekonomi. Distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan mencerminkan bagaimana total output ekonomi dibagikan di antara penduduk suatu negara. Dalam analisis ekonomi makro, kita membedakan dua jenis, yaitu yang pertama ada distribusi ukuran, size distribution. Distribusi ukuran pendapatan atau yang sering disebut sebagai distribusi personal merupakan pendapatan yang paling umum digunakan dalam analisis kesejahteraan ekonomi karena berfokus pada secara langsung pada jumlah total pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga tanpa mempertimbangkan sumber dari mana pendapatan tersebut berasal. Ya, selanjutnya ada distribusi fungsional. Di sisi lain, distribusi fungsional pendapatan menawarkan perspektif yang lebih mendalam mengenai struktur ekonomi dengan menjelaskan bagaimana total pendapatan nasional dibagi antara faktor-faktor produksi yang telah berkontribusi dalam proses penciptaan nilai tambah. Pendekatan ini tidak melihat individu sebagai subjek, melainkan mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan peran fungsional yang dijalankan dalam kegiatan ekonomi, yaitu upah wages bagi tenaga kerja, sewa rent bagi pemilik tanah, bunga interest bagi pemilik modal, serta laba profit bagi para wirausahawan sebagai imbalan atas risiko dan inovasi. Analis distribusi fungsional sangat relevan dalam studi manajemen dan ekonomi industri karena dapat menunjukkan pergeseran kekuatan ekonomi. Misalnya, tren otomatisasi di era digital saat ini cenderung meningkatkan pangsa pendapatan bagi pemilik modal dan teknologi, sementara seringkali menekan pangsa pendapatan bagi tenaga kerja pasar. Dengan memahami distribusi fungsional, pelaku bisnis dapat memprediksi dinamika biaya operasional dan potensi fluktuasi harga faktor produksi. Sementara pemerintah dapat merancang kebijakan upah minimum dan insentif investasi yang lebih presisi untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selanjutnya ada instrumen pengukuran ketimpangan. Sebelum mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, diperlukan suatu alat atau metode pengukuran yang dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan pendapatan maupun pembangunan yang terjadi. Instrumen pengukuran ketimpangan digunakan untuk menganalisis kondisi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintahan dapat menentukan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara lain sebagai berikut, yaitu kurva Lorenz. Itu ada koefisien Gini dalam kurung rasio Gini. Koefisien Gini adalah indikator numerik yang diturunkan dari kurva Lorenz secara matematis. Jika adalah area antara garis pemerataan sempurna dan kurva Lorenz dan B adalah area di bawah kurva Lorenz, maka C sama dengan A tambah A dibagi A plus B. Interpretasi nilai yang pertama itu pemerataan sempurna.
Ketimpangan sempurna satu orang menguasai seluruh kekayaan standar Bank Dunia. Yang D itu ada pendapatan nasional terhadap bisnis dan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga determinan utama bagi strategi manajemen dan operasional bisnis, yaitu segmentasi pasar dan daya beli atau ketimpangan yang tinggi menciptakan pasar ganda. Bisnis harus memilih antara menyasar segmen luxury, margin tinggi, volume rendah, atau segmen mass market, margin rendah, volume tinggi. Ketimpangan ekonomi, rasio Gini tinggi atau kurva Lorenz cembung, bukan cuma masalah sosial, tapi juga mengubah strategi bisnis. Yang pertama itu ada pasar ganda, dual market. Bisnis terpecah antara menyasar segmen luxury, margin tinggi, volume rendah, atau mass market, margin rendah, volume tinggi. Contohnya fenomena Kasafet, recovery, dan strategi sachet untuk menjangkau masyarakat kelas bawah yang sensitif harga. Yang kedua ada labor share menurun. Otomatisasi membuat keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke pemilik modal dividen laba ketimbang ke pekerja gangguan upah. Yang ketiga itu ada risiko operasional. Ketimpangan tinggi memicu upaya upah minimum rendah, namun meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial, hambatan modal bagi UMKM, dan kebijakan pajak yang fluktuatif. Pendapatan per kapita versus kesejahteraan nyata. Pendapatan per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk untuk mengukur rata-rata standar hidup, namun memiliki keterbatasan. Dua cara ukur nilai dolar. Yang pertama itu current as dolar, nominal dipengaruhi fluktuasi kurs. Yang kedua ada internasional dolar berdasarkan PPP, purchasing power parity, yang menyetarakan perbedaan biaya hidup antar negara. Kelemahannya indikator pendapatan per kapita tidak mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan, tidak menggambarkan tingkat pengangguran, dan tidak mengukur aspek kesejahteraan non-ekonomi kesehatan dan pendidikan. Solusi baku UNDP menggunakan PDB real yang disesuaikan, sementara BPS memakai rata-rata pengeluaran per kapita real. Formula Atkinson. Ada juga istilah Green GDP untuk menghitung dampak kerusakan alam. Kualitas SDM, human capital, tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang menentukan produktivitas kerja. Di sini selanjutnya ada stabilitas politik dan hukum, kepastian regulasi dan keamanan yang mencegah kaburnya modal, capital flight. Selanjutnya ada akumulasi modal, capital stock, infrastruktur fisik dan modal finansial untuk memotong biaya logistik. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi, digitalisasi dan AI yang mendorong efisien produksi ke tingkat maksimal. Selanjutnya pengelolaan SDA, fokus pada hilirisasi, mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi secara berkelanjutan. Aliran ekonomi dan tiga pasar utama. Siklus aliran pendapatan, circular flow diagram, menggambarkan perputaran uang dan faktor produksi di antara pelaku ekonomi. Pertama itu ada perekonomian tertutup, interaksi antara rumah tangga, pemilik, faktor produksi, dan menyediakan barang bukti, public goods. Yang kedua ada perekonomian terbuka, melibatkan sektor luar negeri melalui arus ekspor, pendapatan masuk, dan impor pengeluaran keluar. Selanjutnya ada tiga pasar utama ke basic market. Yang pertama itu ada pasar barang dan jasa, pertemuan permintaan dan penawaran produksi akhir. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja, interaksi lowongan kerja perusahaan atau pemerintahan dan pencari kerja rumah tangga. Selanjutnya ada pasar uang dan modal,
interaksi permintaan dan penawaran, hak penggunaan uang, jangka pendek atau panjang. Pendapatan nasional Indonesia dan studi kasus. Pendapatan nasional Indonesia data terkini. Pendapatan nasional Indonesia produk domestik bruto saat ini mencapai sekitar 22.139 rupiah triliun dengan PDB kapita sebesar 78,62 juta. Secara nominal global, PDB Indonesia berada di angka 144 triliun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 4,9% hingga 5,03%. Pendapatan nasional Indonesia dan studi kasus. Manfaat teoritis. Mengetahui tingkat kemakmuran menjadi indikator kualitas hidup dan standar kesejahteraan masyarakat. Pendapat per kapita, rasio pendapatan nasional terhadap jumlah produk, memberikan gambaran rata-rata pendapatan warga. Yang kedua itu ada masalah struktur ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor utama yang menopang perekonomian seperti pertanian, industri atau jasa melalui besarnya kontribusi masing-masing sektor. Yang ketiga ada mengukur pertumbuhan ekonomi, memantau kemajuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu secara makro, apakah terjadi kenaikan, penurunan, dan stagnasi. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu mengukur laju pertumbuhan ekonomi, memungkinkan perbandingan kinerja ekonomi dari waktu ke waktu, tahun ke tahun untuk melihat apakah ekonomi suatu wilayah atau negara sedang tumbuh, stagnan, atau mengalami kemunduran. Yang kedua ada menjadi landasan kebijakan pemerintah, memberikan data akurat bagi pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada mengatur struktur perekonomian, mengidentifikasi sektor atau lapangan usaha utama seperti agraris, industri atau jasa yang paling dominan dalam menyumbang devisa dan lapangan kerja. Pendapatan nasional Indonesia dan studi kasus. Latar belakang pendapatan nasional merupakan cerminan total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara terus berupaya mengenjot produk domestik bruto (PDB) demi mencapai visi Indonesia Emas. Faktor pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa mencakup porsi terbesar dalam pendapatan nasional. Semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin besar pula dorongan bagi peningkatan produksi. Pengeluaran pemerintah. Anggaran negara dialokasikan untuk proyek infrastruktur, subsidi, dan operasional layanan publik. Kontribusi langsung pada pembentukan produk domestik bruto (PDB). Investasi. Penanaman modal oleh pihak swasta maupun asing dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produk, dan mendorong alih teknologi. Permasalahannya, karena ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat, masalah utama juga timbul di ketergantungan pada sektor tertentu, sektor informasi yang sulit diukur, serta rentannya perekonomian domestik terhadap fluktuasi ekonomi global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.